Siang para peserta webinar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberikan host. Kita berbahagia pada pagi setengah siang ini kita akan berjumpa dengan 3 pembicara. Kita panggil yang pertama adalah Dr. Freddy, di mana kita tahu bahwa Dr. Freddy sudah dikenal ya, baik di Semarang sendiri maupun di Indonesia. Nama lengkap beliau adalah Dr. Freddy Wilmana, spesialis farmakologi klinik MFPM. Kemudian nanti kita akan bertemu juga dengan Dr. Medical Dr. Maya Suryajaya, MDC, spesialis gizi klinik IAAF. Dan yang ketiga, kita akan bertemu dengan Dr. Abdullah Firmansyah, spesialis gizi klinik MKes. Baik, kita langsung aja panggil Dr. Freddy Wilmana yang akan membahas tentang enhancing immunity in your body, skin with phytofarmaka, albumin cracker. Silakan Dr. Freddy, dan para peserta bisa membaca betapa pengalaman beliau ya di kurikulum vitae beliau. Silakan Dr. Freddy. Iya. Selamat siang. Masih pagi nih, maaf. Ya. Selamat pagi para peserta Indak Jateng ini. Terima kasih Dr. Kusmiati telah mengintroduksi saya. Baiklah, saya coba sebentar. Oke. Ya, terima kasih atas undangannya kepada para panitia, dan baiklah, saya tidak akan membuang waktu. Saya akan coba membicarakan topik yang telah dijadwalkan. Saya akan sharing sebentar, share screen saya ya. Mudah-mudahan ini sudah terlihat. Iya. Oke. Nah, selamat pagi. Apakah slide saya sudah terlihat? Saya akan slide show sekarang. Ini, oke. Ininya belum jalan slide show-nya. Ya. Sudah terlihat? Suara saya terdengar? Terlihat, dokter. Oke. Ya, tadi. Baiklah, terima kasih. Pagi ini saya akan membawakan sharing tentang meningkatkan yang ramai sekarang sejak masalah COVID, yaitu bagaimana meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Dan kebetulan kalau di Perdaweri banyak juga tentu yang mengerjakan estetik skin kita supaya lebih bagus. Tapi saat ini saya akan membawakan yang satu fitofarmaka yang bisa memperbaiki albumin, dan fitofarmaka ini saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan teman-teman sudah melihat buku ini atau buku e-book ini, Informatorium Obat Modern Asli Indonesia. OMAI. Jadi nama kerennya sekarang ya OUMAI atau OMAI daripada jamu. Dan ini perlu kita baca juga ya, apalagi di Jawa Tengah. Tentu saya harapkan ini menjadi suatu juga bahan pertimbangan yang diharapkan oleh Badan POM dan Kemenkes. Nah, sebelum saya mulai, saya perlu jelaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini, dosisnya maupun apa pernyataan mungkin bersifat masih off label ya. Nah, ini slide ini memperlihatkan mungkin bagi teman-teman yang kurang memperhatikan, coba perhatikan. Jamu itu di Indonesia dibagi dalam penggolongan 3 ya. Jadi ada 3 golongan. Ini sebentar, yaitu yang kita sebut jamu biasa ya, dan obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar di negara lain tidak adanya, hanya di Indonesia, dan fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini yang di banyak negeri, di Eropa pun sudah ada. Jadi ini perlu kita bahas ya. Nah, jadi perbedaannya apakah sih
antara jamu, obat herbal UHT ya terstandar, dan fitofarmaka. Jadi kalau jamu, saya rasa semua di antara kita ya pernah minum jamu kan, apalagi di Pulau Jawa ini. Ya, jamu ini terkenal sekali berdasarkan khasiatnya empiris, tradisional, ya turun-menurun kita minum ini. Dan memang masalahnya adalah tentu karena sudah resepnya atau formula sudah lama sekali, kadang-kadang kandungan kimianya belum bisa distandarisasi. Maka pemerintah berusaha memodernisasi dengan khasiatnya ada uji farmakologinya dan uji toksisitas pada hewan. Dan oleh karena itu, kita bisa lebih yakin bahwa bahan baku yang ada dalam jamu itu sudah lebih terstandarisir. Tetapi untuk yang lebih modern, dan di Eropa juga di banyak negara dikenal, yaitu fitofarmaka. Ya, jadi bahan bakunya sudah terstandar, tepat berapa miligram untuk katakanlah ekstrak ini atau apa. Karena apa? Karena sudah ada khasiat farmakologinya, uji klinisnya, uji toksisitas pada hewan. Nah, yang terakhir adalah uji klinis pada manusia. Jadi sudah ada uji klinis pada manusia. Jadi itu yang diperlukan. Nah, kalau kita balik kepada buku e-book Informatorium Obat Modern Asli Indonesia, yang sebetulnya ini edisi yang paling baru, Desember 2 tahun 2020, ya. Maka ada beberapa, bagus sekali ada penggolongan untuk apa, ada kelompok 6, maka di situ dikatakan membantu meningkatkan kadar albumin pada kondisi hipoalbuminemia. Kalau pada kelompok-kelompok lain, seksi 5, 4, atau 3, itu ada beberapa pilihan, maka untuk yang membantu meningkatkan kadar albumin hanya ada satu produk. Ya, jadi satu produk yang dianggap atau setelah diberikan nomor izin edar sebagai fitofarmaka. Ya, ini. Nah, sebelum kita mulai, kita balik dulu sedikit, yaitu karena kita akan membicarakan suatu koreksi untuk albumin. Bagaimana sih itu? Ya ini. Albumin itu adalah bagian dari plasma protein, sekitar 58%, dan disintesa selain dari makanan tentu, yaitu kita disintesa di mana, yaitu di hati sebagian besar, dan sifatnya itu larut dalam air, mudah sekali, mempunyai masa half-life cukup panjang, sampai sekitar 20 hari, 15 sampai 19, dan dia penting sekali untuk menentukan, mempertahankan tekanan osmotik koloidal di dalam sistem pembuluh darah kita, ya. Dan kemudian ini yang penting, ya. Apa sih fungsinya? Kita ada albumin, tapi fungsinya apa? Yaitu adalah mengikat. Kita tahu mengikat segala macam. Apa yang diikat? Obat. Terutama kalau kita belajar, mungkin kita belajar dulu pengikatannya pada protein plasma itu berapa, ya. Kemudian dia juga ikat yang lain-lain, free fatty acid, fosfolipid, hormones, ya, dan lain-lain. Jadi banyak sekali bahan atau zat-zat yang diangkut. Ya, jadi semacam istilahnya ya angkutan kota, ya, atau apalah gitu. Nah, sayangnya adalah bahwa pada kita tahu, ya, pada manusia dan juga pada mungkin hewan lain, yaitu bahwa kadar albumin itu berkorelasi juga dengan usia. Nah, makin tua atau makin bertambah usia kita, terutama setelah 60 tahun ke atas, maka itu bisa berkurang banyak. Kita tahu kadar yang dipersyaratkan itu, ini maaf ini pakai liter, jadi di Indonesia kebanyakan adalah pakai gram per desiliter, jadi ini 3,4. Maka setelah usia 60 itu makin menurun, kita sudah berkurang banyak, apalagi sudah usia yang 80 dan sebagainya tinggal jauh sekali berkurang. Pada umumnya pasien-pasien kita atau orang-orang kita yang berusia lanjut ini, kalau keadaan lainnya sehat, jarang mengetahui dia hipoalbumin. Paling-paling kalau sudah masuk rumah sakit, ada penyakit. Jadi paling-paling ya inilah sudah nasib, saya sudah tua, jadi lemas dan sebagainya.
Padahal begitu masuk rumah sakit, kalau yang kerja di rumah sakit kita tahu, kita ukur, maka banyak sekali dari sebagian lansia ini sudah di bawah 3,4 kadar albuminnya, ya. Dan kita perlu koreksi. Ini menarik. Jadi tadi kadar albumin juga penting, kita tahu di atas 3,4 miligram per desiliter. Nah, kemudian di luar negeri itu sudah berkembang Pameong atau ini apa tagline. Jadi kalau kita punya kadar albumin yang lebih tinggi, ya jangan terlalu tinggi juga tentu, ada batasnya, maka kita akan live longer, bisa berusia panjang. Ya, kita tahu tentu usia di tangan Tuhan, tetapi ini adalah suatu prediction ya. Oleh karena itu, maka banyak sekali di flyer-flyer kalau di luar negeri itu dianjurkan untuk ya ini cara yang murah daripada kita harus infus albumin sebagainya. Dikatakan kita harus mempertahankan optimum albumin level di dalam darah kita. Ini ya dengan cara berbagai makanan dan sebagainya yang tidak kita bahas pada saat ini. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi hipoalbuminemia? Ya, itu terutama pada lansia atau pada yang keadaan penyakit. Yang kadang-kadang tidak begitu terlihat langsung keadaan itu kondisinya pada pasien-pasien tersebut. Tapi pada umumnya yang paling kita tahu itu kalau sudah apa? Sudah bengkak kakinya. Ya, wah kamu kakinya bengkak, udem, ya mukanya. Nah, itu sudah pasti ada gangguan ya di pada albuminnya. Tapi kita harus lihat juga hipoalbumin menyebabkan kulit kita menjadi lebih kasar dan kering. Ya, ini juga kita lihat ya pada pasien-pasien ini, dan apalagi keadaan ini tentu tidak diinginkan pada apalagi wanita-wanita sekarang maupun pria. Ya, sekarang maunya tampilnya glowing skin dan sebagainya. Nah, selain itu ada laporan juga menipis rambut lebih cepat. Waduh, kayaknya kalau yang botak ini mesti cek juga ya. Dan lain-lain berapa, kesulitan bernafas, ya merasa weak and exhausted, itu penting juga dirasakan. Jangan karena sudah lansia, ya saya sudah tua, jadi memang nggak ada beginilah, harus diterima saja. Padahal ada gangguan yang perlu kita periksa dengan laboratorium. Nah, kemudian juga ada lagi yang menarik sebetulnya, mungkin karena kadang-kadang kita waktu periksa pasien, itu kurang waktu, pasien banyak sekali, mana ada waktu coba kita periksa ini. Ada salah satu yang menarik, Merkus line di kuku. Ya, jadi di kuku itu pasien akan terlihat Merkus line, maka itu adalah salah satu indikator dari hipoalbuminemia. Itu menarik. Gitu. Nah, ini saya jadwalkan atau ini beberapa keadaan yang mungkin supaya kita perhatikan kalau hipoalbuminemia sebabnya apa. Jelas, kita tahu tadi di sintesa albumin itu di hati. Jadi kalau ada gangguan di hati, maka pasti ada gangguan produksi dari albumin. Contohnya adalah jelas seperti sirosis, ya, kanker dari hati, hepatitis, peminum alkohol yang menyebabkan gangguan hati, dan fatty liver. Nah, kemudian juga ada referensi sekarang yang mengatakan kalau ada gangguan jantung, terutama seperti acute heart failure, maka mereka didapatkan kadar albumin sebabnya banyak bisa masih. Kemudian kalau ada gangguan ginjal ya jelas sering utamanya adalah hipoalbuminemia. Kenapa? Ya sering kalau ginjalnya bocor, ya bocornya proteinnya akan keluar bersama urin. Jadi kalau ada gangguan pada ginjal pasti ada kekurangan hipoalbumin menjadi hipoalbuminemia. Nah, selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang sekarang ini yang disebut entropati. Ya. Apa ini maksud dengan entropati? Ini penyakit-penyakit atau gangguan yang menyebabkan seperti autoimun juga seperti celiac disease, IBS yaitu inflammatory bowel disease, ya. Dan ini menyebabkan
itu endotel di ususnya bocor, akibatnya proteinnya keluar. Nah ini ya, jadi ini sering terjadi. Kemudian malnutrition. Ya sekarang sih kalau dikatakan malnutrition tidak seperti saya waktu kuliah di FK, itu tentu zaman dulu banyak kaheksia dan sebagainya. Ini sekarang bisa aja pasiennya itu makannya baik, ya banyak, bagus, tapi nah dia tidak sempat atau tidak lengkap ya nutrien-nutrien yang utama, yang key-nya, utamanya. Jadi makannya lebih memilih. Atau pasien-pasien yang kemoterapi ya jelas ada gangguan di nutritionnya ya itu. Dan lain-lain tentu kalau ya sepsis ya itu diabetes dan sebagainya bisa terjadi gangguan pada albuminnya. Nah, kita lihat lebih ke bioselulernya. Bagaimana sih albumin itu sekarang menjadi sedikit lebih istimewa dibandingkan dulu cuman kita tahunya hanya mengangkut obat, mengangkut hormon, mengangkut macam-macam di dalam darah seperti istilahnya ya bus kota ya atau MRT dan sebagainya. Nah, ini yang sekarang diketahui, yang dipelajari, dikatakan bahwa ternyata albumin itu bisa menghemat glutathione, preservasi. Dan glutathione kita tahu ini master dari antioksidan, ya, dan dia akan mencegah tentu oksidan sensitive transcription protein di sini, ya, dia mencegah. Maka dengan demikian ini akan mengurangi terbentuknya NF-κB, ya. Dan selain itu, albumin juga mendown regulasi, yaitu reseptor-reseptor untuk TNF-alfa. Akibatnya ini ya NF-κB itu berkurang, jadi inflamasi akan berkurang, memperbaiki imunitas tentu. Ini gambarannya lain yang mungkin memudahkan. Kita ingat tadi albumin beredar dalam darah. Fungsinya apa? Dia mengikat macam-macam dari obat sampai ke prostaglandin. Prostaglandin E2 kita tahu adalah prostaglandin yang bersifat inflamator. Ya. Nah, di dalam keadaan normal ini kalau kita lihat ya, ini yang merah titik-titik bundar-bundar merah itu akan ditangkap. Jadi diikat, bound pada protein, pada albumin khususnya. Akibatnya apa? Yang bebas itu sedikit. Ya. Sebaliknya kalau albumin kurang dari 3 gram per desiliter, maka akan ada banyak berkeliaran lah ini, ya, berkeliaran yang bebas-bebas, ya. Dan ini berkeliaran mana? Dia akan ditangkap oleh makrofag ini pada IP reseptor. Dulu utamanya adalah memberikan intravenous ya human albumin solution dari 20% sampai 25, ada berapa persen, umumnya 20%. Maka itu diberikan setelah berapa waktu akan segera serum albuminnya kembali lebih dari 3 gram per desiliter, ya. Tapi tentu ini kita tahu adalah albumin yang dari human, ya, itu sangat mahal, ya. Tahu satu kolofnya itu sudah berapa. Nah, jadi kita lihat lagi sekarang pada pasien-pasien yang ini mekanismenya pada pasien-pasien penderita penyakit di hati, albumin dikatakan ini pertama bisa sebentar ininya hilang. Oke. Ini adalah maaf. Ya. Ini sebentar pointer saya hilang sebentar. Oke. Endotoksin, dia menghambat endotoksin ya di dalam sel. Kemudian juga mediator yang bersifat pirogenik. Ya. Kalau ini dihambat, kalau ini tidak dihambat, ini akan terbentuk COX-2 ya, siklooksigenase tipe 2 yang kita tahu berfungsi untuk meningkatkan ataunya terjadinya inflamasi ya, segala macam inflamasi. Dengan adanya albumin ini tentu
pembuatan atau produksi dari prostaglandin E akan berkurang. Ya, ini dia akan menstabilkan immunosuppression. Sebaliknya juga ada mekanisme lain dikatakan bahwa kalau kita berikan albumin, ya tadi albuminnya itu akan terikat ini. Ini albumin yang gambar hati, dia akan mengikat prostaglandinnya yang bebas. Akibatnya apa? TNF alfa ini akan meningkat, jadi dia akan membalikkan fungsi dari sel-sel seperti makrofag. Nah, itu kan teorinya. Nah, sekarang ini ada yang kita sebut fitofarmaka yang di Indonesia. Ini maaf, memang rupanya dipublikasikannya di majalah ini juga dengan nama dagang. Ya, jadi sekarang itu ada albumin yang berasal dari ekstrak ikan gabus, ya. Ini juga dikatakan dia bisa mengurangi atau ekspresi dari seperti sitokin yang bersifat inflamator, ya, maupun yang tadinya kita lihat di gambar sebelumnya yaitu NF-κB, ya. Dan ini pengurangannya cukup banyak. Kalau kita bisa lihat, dia bisa mengurangi secara signifikan, ini secara signifikan, ya, dengan ini. Nah, ini jadi kita lihat di sini pada treatment dengan ini maksudnya D1, D2, D3 dibandingkan dengan kontrol, maka ekspresi dari sitokin yang proinflamator itu akan berkurang. Di sini yang diukur pada gambar ini adalah CD68+, juga dia akan berkurang dengan cukup baik, cukup signifikan, ya. Jadi ketiga-tiga treatment itu mengurangi sebesar hampir sekitar 40%, ya, dari yang kontrol. Itu adalah di percobaan pada hewan, ya. Ini juga cobaan lain, ya, yang diterbitkan atau yang dipublikasikan di mana yaitu di Central European Journal of Immunology juga. Dan ini dilihat pada bagaimana homeostasis dan profilasis dari sel-sel limfoid. Jadi kita akan lihat juga di sini sama, ya. Selain itu juga tentu ternyata pada hewan masih ada percobaan-percobaan dia mengurangi inflamasi pada type 2 diabetes mellitus, tapi pada hewan, ya. Kemudian ada juga pada manusia di sini percobaan pada tuberculosis pasien, jadi dia mengurangi atau memperbaiki tadi yang kita sebut immune suppression-nya, cytokine conversion-nya. Ini juga di majalah berbahasa Inggris luar negeri yaitu Journal of Experimental and Integrative Medicine. Nah, ini yang menarik. Kita tahu selama pandemi ini banyak orang meneliti macam-macam hal, ingin dikaitkan dengan berbagai hal. Nah, ini adalah penelitian. Sewaktu orang itu dia mau dirawat, diadmit ke rumah sakit, maka ternyata pada ada kelompok yang albuminnya lebih tinggi, itu akan outcome-nya, prediction-nya itu lebih baik. Dan ternyata diukur, waktu itu diukur albuminnya, serum albumin, memang yang dirawat di ICU itu semua rendah, di bawah ini level yang 3,4. Ya, sedangkan yang dirawat di IMW ini adalah Internal Medicine Ward itu lumayan banyak yang di atas itu, walaupun masih ada yang berkurang. Dan kemudian juga diperiksalah dimernya. Kita tahu fungsi dimer penting pada pasien-pasien COVID, itu dimer meningkat, ya, menyebabkan trombosis dan sebagainya. Ini tentu ternyata pada pasien-pasien yang dirawat yang albuminnya lebih tinggi, dimernya juga lebih rendah. Ya. Ini juga ternyata kenapa albumin bocor terutama pada pasien-pasien COVID. Kita tahu, ya, pada pasien COVID itu menyerang terutama virus COVID di alveoli rusak, terjadi gap antara endotelnya di sini, terjadilah pengeluaran dari albumin ini. Nah, sekarang kita lihat data mereka
pada pasien, ya, pada pasien dari pasien lansia ini, elderly, ya, dengan hipoalbuminemia, dan yang diperiksa parameternya adalah IGF-1 dan juga albuminnya. Ya, jadi bagaimana? Ini penelitian di Indonesia dan telah dipublikasikan di Akta Medika Indonesia, saya kira itu 4 tahun lalu. Ya. Jadi di sini ada percobaan dengan ekstrak dari ikan gabus itu, yaitu Ophiocephalus striatus. Jadi kita lihat, maka di antara dua grup, ya, di grup yang placebo dan grup yang diberikan treatment itu lebih kurang sama, jumlah pasiennya yang bisa dianalisa, dan kita akan lihat bahwa IGF-1 maupun albumin ini, ya, pada awalnya ini 3, ya, kemudian naik, terjadi peningkatan, demikian juga IGF-1-nya terjadi peningkatan setelah pemberian berapa lama? 14 hari. Jadi ini cukup menarik, ya. Nah, ini mungkin gambar dengan bar graph lebih gampang ya dicerna. Jadi dengan intervention albuminnya itu sudah di atas 3,4 ini, ya. Ini juga demikian dengan kita lihat kontrolnya tidak mau naik-naik, tidak, ya, masih tetap di bawah, ya, dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Ini adalah kadar IGF-1, ya, juga pada intervention dengan albumin itu dari ekstrak albumin, ekstrak dari ciana itu, ya, ikan gabus, maka akan terjadi peningkatan. Sebaliknya pada grup kontrol tidak terjadi peningkatan. Ya, ini yang dilakukan oleh grupnya Dr. Mulyana dan teman-teman di Indonesia. Jadi bagaimana dengan kita sikapi dengan kalau kita punya pasien, ya, dengan atau ya orang lansia yang kurang albumin, ya. Jadi yang paling gampang dari dulu, ya sudah, kalau apalagi di ICU kan itu biasanya berikan saja infus human albumin. Tapi kita tahu, ya, harganya yang sangat mahal dan butuh berapa kolaf. Satu kolaf itu bisa kadang-kadang mencapai 1 juta lebih. Nah, tapi kalau enggak, kita berikan nutrisi. Nutrisi ada 2 cara, ya, secara parenteral. Parenteral ada kesulitannya, tentu harus diinfus, bukan diinfus, ya, pakai NGT dan sebagainya juga bisa, ya. Tapi apa akibatnya? Ini juga mahal, ya, pemberian enteral. Kemudian yang paling sederhana adalah enteral secara oral, dan ini sudah diakui sebagai pilihan pertama oleh ASPEN European American Society ini, ya, dan dengan demikian kita bisa juga memanfaatkan guideline dari mereka dengan memberikan secara enteral ini. Ya. Dr. Freddy, waktunya 5 menit lagi. Oke, terima kasih atas infonya. Memang nggak banyak lagi. Jadi ini tadi yang diberikan pada pasien-pasien yang hipoalbumin. Ini juga penelitian lain, ya. Ini tadi yang bukan di Akta Medika, ini adalah di penerbitan yang baru. Belum lama ini di Drug Invention Today dari kelompok peneliti-peneliti kita juga orang Indonesia, jadi bukan luar negeri, dari grupnya Purwoko. Maka kita lihat di sini berbeda. Yang dibandingkan apakah tujuannya pemberian albumin plus itu oral sama dengan pemberian intravenous albumin. Jadi, nah, grup 1 ini adalah pemberian yang asli dengan intravenous albumin serum ini, dan ini yang K2, K3 dengan dosis berbeda dari ekstrak ikan itu, maka kita lihat bahwa tidak ada perbedaan bermakna. Ya, jadi tidak ada perbedaan bermakna. Ini mungkin gambar lebih baik lagi, ya. Jadi kalau kita perhatikan ini, ya, ini K1 yang biru ini adalah
kontrol. Bahkan kalau kita lihat K2 ini bisa memberikan kadar albumin yang lebih baik. Ini K1, K2 bedanya hanya berapa dosis yang diberikan per hari itu adalah 20, 30 gram, dan 40 gram. Dan sebanyak setiap kelompok itu ada 14 pasien. Dan kemudian kita lihat juga ada berbagai penelitian lain, sudah banyak sekarang dipublikasi, dia meningkatkan kadar zinc dan dipakai untuk klinis keadaan post-stroke. Ya. Jadi inilah gambar dari ikan gabus ya, yang disebut Ophiocephalus striatus, Channa striata, bahkan sekarang ekstraknya dinamakan oleh beberapa ini jadi striatin untuk mudahnya. Ya, kita mungkin ikan gabus jarang dimakan, mungkin kurang begitu enak dibandingkan ikan-ikan lain, tapi justru dia sangat bermanfaat di kalangan kedokteran. Jadi ini adalah slide saya untuk take home message-nya, bahwa keadaan hipoalbuminemia itu banyak sekali ya, bisa diakibatkan oleh disfungsi tentu di organ ginjal ini ya, jelas kalau bocor, dan di hati ya, dan juga di malnutrisi. Koreksi memang diperlukan ya, apalagi kalau sudah pasien dirawat di rumah sakit. Dengan apa? Dengan human serum albumin yang sangat mahal. Nah, itu ya. Jadi alternatifnya sekarang ini adalah kita pakai produk oral. Dan ini juga kita tadi sudah jelaskan bahwa banyak data sekarang menunjukkan kalau terjadi albuminnya menurun, hipoalbuminemia ini akan dia terjadi hipoalbuminemia, merusak sistem imun. Ya. Jadi inilah yang kita juga perlu tahu, produk ini adalah satu-satunya fitofarmaka yang ada di Indonesia ini. Jadi saya rasa itu yang saya ingin bawakan. Mudah-mudahan ini sharing saya dapat bermanfaat bagi para peserta Indak Jateng ini. Ya, terima kasih. Dan saya selanjutnya serahkan kepada Dr. Kusmiati. Perlu saya sampaikan, terima kasih Dr. Freddy, paparan yang sangat bagus sekali. Tadi sudah dijelaskan bahwa perlunya suatu fitofarmaka untuk pengganti human albumin, di mana kita tahu bahwa human albumin itu sangat mahal sekali dan sangat diperlukan oleh tubuh, terlebih kalau kita sudah berusaha di usia di atas 30 tahun. Silakan bagi para peserta yang akan menanyakan, bisa menanyakan langsung. Ini tadi saya lihat ada satu pertanyaan dari Dr. Sofi. Bisa saja izinkan saya jawab? Silakan, Dokter. Ditanyakan oleh Dr. Sofi bagaimana terapi albumin oral pada geriatri dan gangguan ginjal. Jadi ini sebetulnya sama saja. Jadi kita lihat tentu gradasi gangguan ginjalnya berapa. Jadi kan kita tahu dia diperkenankan intake berapa gram dan sebagainya. Dan ini pada preparat ini juga kan tadi pada pasien-pasien penelitian ada yang diberikan 20 gram, 30 gram. Jadi disesuaikan itu karena itu berat yang diberikan adalah sebagai protein. Itu dari apa pendapat saya. Ya, masih ada lagi, Dok? Iya. Dari Dr. Aditya Perdana. Iya, apakah boleh? Iya. Apakah boleh albumin diberikan untuk pencegahan anti-aging? Karena pengalaman hanya diberikan pada pasien anak. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Jadi sebetulnya fitofarmaka atau jamu lain kita tahu sudah sejak dulu ini diberikan, kita minum jamu untuk apa? Ya, untuk kesehatan. Ya, betul enggak? Ya, banyak ya. Apakah perlu resep? Ya, tidak. Kata hanya perlu pendapat-pendapat atau dari testimoni dan sebagainya. Karena namanya juga jamu. Ya, ini fitofarmaka. Jadi praktis kalau fitofarmaka efek sampingnya kecil sekali relatif ya. Dengan demikian kalau kita minum teratur untuk anti aging itu orang-orang yang lansia lah. Jadi anti aging. Jadi kalau persisnya ingin wah ini bisa katakanlah memperlambat pemendekan telomer ya, itu belum ada bukti ya, belum ada studinya.
mungkin ya. Jadi kalau yang dimaksud pada orang-orang yang lansia ingin memperlambat, ya kita kan tahu albumin tadi memperbaiki imunitas, ya tentu bisa diberikan. Ini dari Dokter Andalusia, Dok. Iya, ini Dokter Andalusia. Tentang dosis pada dosisnya, ya itu tergantung tadi kan ada yang 20, 30, 40 gram. Jadi bentuknya kalau tidak salah saya juga enggak, itu bentuknya ada yang sachet, ada yang dalam bentuk kapsul dan sebagainya. Jadi itu tadi pertanyaan mana? Ya, jadi kalau menurut saya kalau kita cukup proteinnya dan yang harus direplenish, katakanlah kekurangannya sedikit dari 3,4 mungkin 3, ya itu kadar yang kita periksa, ya kita minum sebagai maintenance saja boleh. Jadi memang ya ini bisa digunakan sebagai maintenance karena ini adalah termasuk fitofarmaka atau dikelompokkan dengan OMAI, obat modern alam Indonesia. Ya, Kalau rutin nggak boleh, Dok? Rutin boleh. Oh iya, soal maaf. Rutin, silahkan rutin. Tapi jangan tentu yang minum 1 box 30 gram tentu nanti proteinnya kebanyakan sama ya. Jadi teratur saja ya itu kalau salah 1 bungkus atau 1 tablet yaitu 1 tablet masalah itu bisa gitu. Itu kayak seperti kita makan makan steak, makan daging, rawon dan sebagainya, jangan terlalu banyak gitu. Ya, itu ikan gabus kan protein ya, oke. Dari Purnamawati, Dok. Dari kalau untuk suplemen harian berapa dosisnya? Oke. Jadi itu saya nggak hafal karena saya bukan supplier, maaf. Jadi kalau nggak salah ada berapa bentuk, setahu saya itu ada yang saya coba buat saya sendiri. Itu yang dalam bentuk sachet dibuat minuman, enak sekali. Ya. Jadi cukup ya satu sachet dijadikan minuman. Satu pagi malam 1 juga tidak masalah itu kan merupakan proteinnya besarnya kira-kira 20 gram ya. Baik itu. Ya, terima kasih Dokter Freddy, luar biasa hari ini, dan kami mohon untuk foto bersama dulu, Dok. Oh, boleh, silakan. Baik, mohon izin dokter, kita akan foto bersama terlebih dahulu 2 kali tag ya dok. Ditahan dalam hitungan ketiga, tag yang pertama 1, 2, 3, ditahan dokter. Baik, kemudian untuk yang kedua kembali boleh kami mengundang untuk aware dok. Tangannya dibentuk huruf W. Boleh bergaya dokter. Nah, seperti dicontohkan seperti ini. Nah, seperti dokter Edward. Boleh ya dok, dalam hitungan ketiga ditahan. 1, 2, sebentar dok. 1, 2, 3, tahan. Baik, terima kasih dokter. Kami kembalikan kepada dokter. Terima kasih.